Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat, channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah mengalami gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis dengan topik tahapan menuju sembuh total dari gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya, supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baik, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah tahapan menuju sembuh total. Teman-teman semua perlu kita sadari bahwa gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatis yang disebabkan oleh multifaktor ya, baik itu faktor fisik maupun faktor psikis dengan sensasi yang sangat beragam, mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki yang sering kita kenal sebagai 1001 rasa sensasi. Memang sungguh luar biasa, sungguh dahsyat dan perlu kita tangani dengan bijak agar gangguan ini dapat cepat membaik hingga sembuh total. Nah, khusus pada season kali ini ya, saya sharingkan topik ini, yaitu tahapan menuju sembuh total. Ini juga sebagai jawaban atas pertanyaan subscriber setia ya, yang menanyakan, Pak Gito, bagaimana caranya ya untuk bisa sampai ke sembuh total. Nah, untuk itu maka saya sharingkan mulai dari awal ya, awal saya mengalami gangguan ini sampai dengan bisa sembuh total. Nah, untuk itu maka tolong ya simak video ini sampai dengan selesai supaya tidak gagal paham, dan alangkah baiknya jika teman-teman juga menonton video-video saya yang lain, karena di setiap video itu saling berhubungan, saling melengkapi sehingga pemahaman kita tentang seputaran gangguan ini jauh menjadi lebih komplit. Nah, dengan komplitnya referensi yang kita pahami, maka akan mempermudah kita untuk berikhtiar secara holistik ya, keluar dari jeratan gangguan asam lambung, GERD, anxiety, psikosomatik hingga membaik bahkan sembuh total. Nah, untuk itu langsung saja kepada pokok permasalahan kita, kepada topik kita, yaitu tahapan menuju sembuh total. Ini sebagai pengalaman pribadi saya ya, yang mungkin dengan teman-teman yang lain juga bisa jadi banyak kesamaannya ya, tetapi mungkin ketika ada sedikit perbedaan itu pun wajar ya. Karena apa? Karena sensitivitas seseorang itu pasti akan berbeda ya. Nah, untuk itu maka yang terpenting adalah kita mengambil garis besarnya ya, garis besarnya, poin-poin apa yang sekiranya itu bermanfaat buat diri kita, khususnya yang kita masih mengalami gangguan ini ya, mudah-mudahan menjadi cepat membaik, bisa ya minimal memotivasi teman-teman ya agar menjadi tetap bangkit ya, tetap memiliki semangat ya, tidak apatis ya, tetapi kita optimis dan seterusnya, sehingga kita menjadi semakin berproses ya. Kemudian dalam proses itu grafiknya selalu meningkat ya, ada progres. Nah, akhirnya kita menjadi baik, bahkan menjadi sembuh, dan sembuh itu menjadi sembuh yang permanen atau menjadi sembuh total. Nah, untuk itu ya, ini saya awali dari fase-fase, beberapa fase ya yang saya alami, sehingga nanti sampai dengan di yang terakhir, yaitu sampai dengan sembuh total. Karena dengan kita melihat pengalaman-pengalaman seperti itu, nah itu akhirnya kita bisa istilahnya ini menjadi referensi ya buat kita, yang mudah-mudahan itu cukup membantu ya, karena kita lebih mudah belajar dari pengalaman orang lain ya, ketimbang kita istilahnya mempelajari secara teoritis ya, yang kadang kita
untuk paham saja itu susah ya. Nah, tetapi ketika kita eh, melihat secara simple ya, secara praktis dari pengalaman yang sifatnya empiris dari orang lain, itu akan lebih mudah kita adopsi ya. Nah, itulah maka pentingnya sharing ya. Ketika kita sharing tentunya kita bisa mengambil poin-poin penting yang akhirnya kita menjadi cepat membaik dari gangguan asam lambung ke anxiety psikosomatik. Nah, begini teman-teman ya. Jadi gangguan asam lambung anxiety psikosomatik itu sebenarnya ada 4 poin ya. Jadi ada istilahnya asam lambung, ada GERD, ada anxiety disorder, dan ada psikosomatik. Cuma keempat faktor ini adalah berangkai ya, berangkai dan secara umum itu biasanya pemicunya pertama dari asam lambung dulu. Asam lambung tidak normal, setelah itu kemudian meningkat menjadi GERD ya, karena dalam waktu yang agak lama tidak istilahnya membaik ya, nah akhirnya kadang meningkatnya menjadi GERD. Nah, GERD menimbulkan beberapa sensasi ya, membuat perasaan kita itu menjadi semakin cemas, semakin takut, semakin khawatir, semakin was-was dengan kondisi kesehatan kita, yang akhirnya kita menjadi tidak percaya diri. Nah, disitulah kita biasanya itu terkena anxiety-nya ya, atau kecemasannya. Nah, ketika anxiety ini juga sudah berlangsung sekian lama, nah itu biasanya pikiran kita itu akan diwarnai hal-hal yang negatif karena dari krisis PD ya, krisis percaya diri, kita tidak menjadi percaya diri lagi. Nah, akhirnya pikiran menjadi terbawanya negatif ya. Nah, begitu pikiran selalu diwarnai negatif ya, atau negative thinking ya, hariannya itu seperti itu, maka respon tubuh itu menjadi negatif juga ya. Contohnya menjadi asam lambungnya tidak normal ya, kemudian muncul beberapa sensasi. Nah, itulah mulai terkena psikosomatiknya. Nah, semakin pikiran itu negatif, maka contohnya asam lambung yang paling cepat merespon, nah itu biasanya menjadi sering kambuh. Nah, ketika seperti itu ya sudah, itu menjadi semacam lingkaran setan yang kadang susah untuk keluar dari hal itu. Ketika kita memang belum memahami secara keseluruhan, secara holistik ya. Nah, disinilah pentingnya kita itu harus memandang secara holistik ya. Kalau kita hanya memandang gejalanya saja ya, atau sensasi saja, itu begitu kadang sensasi sudah bisa diatasi, sudah membaik, tetapi karena secara mental kita, secara psikis kita itu juga belum dirilis, nah akhirnya itu akan muncul kembali ya. Nah, itu yang kadang menjadi lama itu seperti itu. Nah, seperti pengalaman saya ya, ini yang pertama saya sebut sebagai fase permulaan ya. Fase permulaan itu saya menyebutnya awal-awalnya itu istilahnya terkena mah lah. Terkena mah itu ya gangguan di seputar lambung, di perut yang sering tidak nyaman. Kadang merasa sembelit, kadang merasa kembung, kadang merasa begah, kadang merasa perih. Hanya itu saja ya. Dan itu awalnya disebabkan dari pola makan yang tidak baik ya. Jadi waktu itu memang saya juga hobi makan yang pedas-pedas ya. Kalau makan nggak pakai sambal rasanya kurang nendang ya. Itu jadi ternyata itu efek di lambung itu menjadi kurang baik ya. Termasuk saya juga minum kopinya kuat ya, kopi hitam ya waktu itu. Itu sering ya saya minum kopi hitam di pagi hari, perut masih kosong. Nah, kemudian itu berlangsung bertahun-tahun ya, bertahun-tahun. Nah, akhirnya terjadi sedikit iritasi di dalam lambung, kata dokter seperti itu. Nah, faktanya pokoknya saya menjadi mengalami gangguan lambung itu, menjadi sering perih, sering kembung, sering begah, sering sembelit, pokoknya nggak nyaman. Itu intinya seperti itu, yang waktu itu saya menyebutnya sebagai mah lah, seperti itu. Nah, setelah seperti itu ya, itu artinya kan pemicu pertama itu awalnya dari pola makan saya memang kurang baik waktu itu seperti itu. Nah, kemudian
setelah itu ya tentunya kita juga setiap kali ada istilahnya sensasi atau kita menganggapnya itu sakit, pasti kita mencari solusi, contohnya ke dokter ya. Nah, waktu itu juga saya sama ke dokter ya. Nah, itu ya sudah minum obat ya, cuma kadang masih kadang sembuh, kadang kambuh. Nah, di waktu yang agak panjang, nah itu sering kambuh seperti itu. Nah, setelah sering kambuh, nah kemudian karena juga belum juga membaik, nah akhirnya mulai agak sedikit bingung ya. Mungkin mulai juga ada semacam cemas dan seterusnya. Tetapi waktu itu saya belum begitu menghiraukan lah. Pokoknya saya anggap ini ya biasa sakit perut seperti itu saja ya. Nah, ujung-ujungnya karena itu belum membaik ya dalam waktu yang cukup agak lama ya. Nah akhirnya ini menginjak ke fase yang kedua, yaitu yang saya sebut sebagai fase keterpurukan. Jadi walaupun sudah saya bantu dengan obat, tetapi ternyata faktanya juga belum membaik. Nah akhirnya sampai dengan di fase keterpurukan ini sensasi itu meningkat ya, meningkat. Nah ini sebenarnya diawali dengan kita sudah mengalami GERD ya. Jadi ketika asam lambung itu sudah sering naik ya, dan akhirnya sampai ke kerongkongan, nah itu akhirnya kita terjadi reflux ya, asam lambung itu naik ke kerongkongan, sehingga karena asam lambung tempatnya di lambung, begitu keluar dari lambung karena bukan di tempatnya ya otomatis itu akan menimbulkan sensasi-sensasi yang tidak enak lah. Itu seperti itu, contohnya dada menjadi terasa panas, menjadi sering berdebar-debar, nyeri, kemudian ada sakit yang berpindah-pindah, dada merasa berat, kemudian kadang nafas pendek, ya sesak dan lain seterusnya. Itu efek dari karena dari awali dari asam lambung yang sudah agak lama tetapi belum membaik. Nah, akhirnya justru meningkat menjadi GERD. Nah, disitulah sensasi yang saya sebut sebagai 1001 rasa sensasi itu mulai kita rasakan. Contohnya yang rambut saja itu mudah rontok ya. Contohnya ketika kita habis tidur itu di bantal banyak yang berjatuhan. Ketika kita menyisir rambut juga kadang disisir itu ada yang lepas. Nah, itu menjadi mudah rontok ya. Kemudian yang namanya seperti pusing-pusing, kepala berat itu seperti harian seperti itu. Bahkan sampai yaitu di pandangan matanya itu sering agak kegelap-gelapan, jadi buram. Kalau nggak buram kadang bergelombang, kalau nggak bergelombang kadang kunang-kunang. Nah, dengan seperti itu kita menjadi semakin cemas, menjadi semakin takut, menjadi tidak percaya diri, dan itu juga tentunya bagi setiap orang lah. Setiap orang yang mengalami seperti itu pasti akan cemas. karena yaitu hantaman dari sensasi yang luar biasa pasti akan mempengaruhi pikiran kita, sehingga ujung-ujungnya perasaan juga akan berubah. Akhirnya kita mulai merasakan ketakutan, kecemasan ya, dan akhirnya kita mengalami gangguan anxiety disorder atau kecemasan yang berlebih di situ. Nah, setelah mulai seperti itu, nah ini sensasi tidak hanya itu saja ya, mulai tubuh kita sering merasa lemes ya. Yang namanya orang cemas itu pasti lemes, reaksinya seperti itu. Jadi ternyata memang kecemasan ya, ketakutan itu membuat energi kita seolah-olah itu habis ya, ditelan kecemasan itu. Nah, akhirnya kita menjadi lemes, kadang berjalan saja kadang sempoyongan, oleng, apalagi untuk istilahnya jalan yang jauh itu kita semakin tidak berani ya, karena memang ada sensasi seperti itu. Kemudian kita sering merasakan sepertinya kayak mau pingsan ya, walaupun nggak pingsan, bahkan saya belum pernah pingsan ya selama mengalami gangguan itu, tetapi rasanya itu seperti mau pingsan. Wah, ini sudah kacau, itu seperti itu. Nah, semakin seperti itu kecemasan semakin tinggi, itu seperti itu. Nah, di saat seperti itu akhirnya kita mulai untuk
katakanlah bepergian jauh juga sudah takut, katakanlah untuk kemana-mana harus ada teman ya, termasuk untuk beraktivitas yang normal saja ini sudah terganggu juga ya. Terganggu karena rasanya yang tidak nyaman itu seperti itu. Nah akhirnya sampai mengalami panic attack teman-teman. Nah panic attack itu lebih dahsyat lagi. Jadi panic attack itu yang memang diawali dari seperti pusing ya, kepala berat, muter-muter. Nah kemudian yang paling dahsyat ketika mengalami panic attack itu nafas seperti mau putus ya, seperti mau putus, sehingga di pikiran saya menjadi semakin cemas ya. Nafasnya berat, pendek, seperti mau putus. Nah akhirnya berpikirnya negatif ya, negatifnya itu wah ini jangan-jangan terkena serangan jantung, wah jangan-jangan ini mendekati kematian, itu seperti itu. Nah ketika seperti itu respon tubuh itu semakin menjadi ya. Nah itulah berarti sudah mengalami ini psikosomatiknya, yaitu seperti itu. Nah ternyata setelah seperti itu karena saking takutnya, nah kemudian setelah panic attack ya itu terjadi malam hari. Nah kemudian paginya saya langsung ke rumah sakit, cek ke dokter ya, terutama tentang jantung, paru-paru, itu yang saya takutkan seperti itu. Tetapi ternyata hasil cek dokter, hasil medis ya, itu baik-baik saja. Jadi organ tubuh itu normal katanya, baik-baik saja ya. Termasuk yang lain juga dicek semua sampai dengan cek darah itu juga normal. Nah akhirnya seperti ada perasaan menjadi sembuh ya, menjadi sembuh. Tetapi hanya sebentar, dan setelah kita kembali lagi ke rumah itu kemudian rasa-rasa cemas itu muncul lagi, itu seperti itu. Nah artinya itu ketika kita sudah mengalami psikosomatik itu seperti itu teman-teman ya. Jadi itu hanya cerminan pikiran negatif yang selalu direspon oleh tubuh. Nah, tetapi ketika kita belum tahu ya hal seperti itu, nah itu yang akhirnya kita menjadi semakin terpuruk, semakin kacau hari-harinya, itu seperti itu. Nah, dalam titik terendah keterpurukan ya. Nah, kebetulan waktu itu saya sudah sering nonton YouTube ya, karena saya juga punya channel ya sesuai dengan hobi saya, yaitu tentang burung ya. Saya punya ternak burung. Nah akhirnya saya bikin channel. Nah awalnya saya bermain di YouTube itu seperti itu. Nah tetapi dalam kondisi keterpurukan tentang gangguan asam lambung, inisiatif psikosomatik, nah kemudian saya iseng-iseng sedang buka YouTube. Nah tiba-tiba muncul salah satu konten tentang asam lambung itu. Nah begitu saya tonton ya, saya ikuti ya, katakanlah ini saya anggap sebagai motivator ya bagi saya. Nah itu ternyata secara mental ya saya menjadi seperti ada kekuatan baru, sekarang rasanya tubuh ini menjadi lebih enteng. Yang tadinya bawaannya lemes, sekali ini seperti ada energi baru. Nah artinya saya cocok ini mendengarkan ini. Nah akhirnya saya ikuti terus. Nah disitulah saya menjadi semakin paham. Ditambah kemudian saya juga mencari referensi yang lain ya, tentang seputaran gangguan ini, gangguan asam lambung gitu ya, inisiatif psikosomatis. Artinya saya berusaha belajar tentang itu. Nah akhirnya saya menjadi semakin paham. Nah setelah saya paham betul, pasti saya bisa segera sembuh seperti itu. Saya punya tekad seperti itu, dan kebetulan waktu itu juga sudah cukup lama ya, karena setahun saya mengalami itu, saya belum ketemu dengan motivator, dengan mungkin orang yang punya pengalaman gangguan seperti ini, sehingga masih tersimpan ini oleh dirinya sendiri. Nah itu. Nah setelah itu, kemudian setelah saya menemukan itu, kemudian saya tambah mempelajari. Nah akhirnya saya menjadi paham, dan seolah-olah itu memang ada yang menuntun ya. Saya merasakan seperti itu, ada yang menuntun saya untuk
ditemukan, untuk kemudian ketika saya sedang berpikir tentang apa, nah itu ya akhirnya saya mendapatkan referensi itu. Nah itu yang menurut saya itu ya suatu petunjuk lah, suatu petunjuk dari Yang Maha Kuasa, yang akhirnya kita harus mengakhiri gangguan ini. Itu seperti itu. Nah kemudian setelah saya paham, kemudian saya sebut ini berikutnya sebagai fase kebangkitan, ya, fase kebangkitan dari keterpurukan. Nah, fase kebangkitan atau fase pemulihan lah, karena di situ saya sudah punya tekad ya, punya kiat-kiat, saya harus bangkit, saya harus sembuh dan pasti bisa. Itu seperti itu karena sudah yakin banget. Jadi untuk kita yakin itu memang harus pikiran ini, otak ini kan dibagi dua, yaitu dibagi kanan dan kiri, yaitu sebagai rasio dan rasa. Jadi dari rasionya kita temukan, jadi menurut kita itu masuk akal ya pemahaman itu. Kemudian dari segi rasa kita juga bisa merasakan, oh iya ini seperti ini seperti ini. Makanya itu harus dialami. Nah ketika kita sudah secara rasio kita menemukan, secara rasa juga kita mengalami, pasti kita menjadi yakin. Nah disitulah sebenarnya iman ya. Jadi keimanan kalau mau kuat memang harus secara rasio dan rasa itu harus kita temukan atau harus kita rasakan. Nah setelah itu saya sebut sebagai fase kebangkitan atau pemulihan ya. Nah dengan menerapkan metode-metode ya, ini sudah saya mulai tidak mengandalkan istilahnya obat secara medis ya, walaupun itu pada saat-saat tertentu misalkan ada sensasi yang tidak tertahankan ya saya masih pakai itu seperti itu, tetapi saya sudah istilahnya berusaha secara holistik ya, jadi termasuk metode-metode, terapi-terapi ya, petunjuk-petunjuk yang sekiranya itu membuat saya menjadi lebih baik ya, saya coba saya praktekkan itu seperti itu. Nah akhirnya saya menerapkan dengan metode 5P ya. 5P itu ya itu maksudnya kita jaga, yang pertama adalah pola makannya, pola hidupnya, pola pikirnya, bahkan pola perilakunya dan pola spiritualnya. Nah ini baru holistik, baru komplit ya. Tetapi kalau belum 5 ini menurut saya masih kurang. Nah akhirnya walaupun dari motivator yang lain saya hanya mendapatkan 3P ya, tetapi oh ini harus kita kompliti sekalian. Nah akhirnya sampai dengan 5P ya. Ternyata puncaknya itu di pola spiritual teman-teman ya. Jadi semuanya itu kan bersumber dari Yang Maha Kuasa, dari Tuhan yang memberikan kita katakanlah hidup ya, kita menjadi sehat, kita kadang mengalami cobaan sakit, itu semuanya dari sana. Sehingga termasuk kesembuhan ya secara ininya, secara keimanan kita itu memang dari Tuhan. Nah ketika kita sudah memahami itu, meyakini itu, nah ini ibaratnya jalan tol lah menuju untuk sembuh itu seperti itu teman-teman. Jadi rasa-rasa seperti takut, cemas itu sudah nggak ada lagi ya. Nah ketika sudah nggak ada lagi, untuk tinggal membetulkan secara fisik itu mudah ya, itu seperti itu ya. Yang akhirnya kita menjadi cepat sembuh itu kan seperti itu ya. Nah selain juga kita masih mengikuti sharing-sharing, mengikuti motivator, masih saya juga selalu mempertanyakan ya apa-apa yang sekiranya kadang belum paham, saya mencari referensi. Nah akhirnya proses kebangkitan pemulihan itu menjadi semakin cepat ya, menjadi semakin cepat. Dan saya punya kiat tersendiri, yaitu saya memang harus bangkit, saya harus sembuh demi orang-orang yang saya cintai ya, terutama keluarga. Kemudian karena kebetulan saya juga mengajar di sekolah, berarti saya harus memberikan sesuatu kepada anak-anak saya di sekolah ya, anak-anak didik saya maksudnya. Kemudian saya juga harus istilahnya bisa melaksanakan tugas ya. Pokoknya banyak hal yang saya masih harus
harus bisa itu seperti itu demi katakanlah yaitu mereka semua. Nah, itu dengan seperti itu menjadi motivasi dari dalam diri saya yang intinya saya harus bangkit, saya harus sembuh, dan saya pasti bisa. Itu saya jadikan keimanan saya. Jadi saya yakin sekali, percaya sekali dengan diri saya sendiri. Diri sendiri pasti bisa. Nah, akhirnya saya coba, nah akhirnya semakin membaik. Nah, semakin baik. Nah, akhirnya di fase berikutnya saya sebut sebagai fase penyembuhan ya. Jadi tadi kebangkitan ya sebentar, kemudian penyembuhan. Nah, penyembuhan di sini dari hal-hal tentang yang hubungannya, contohnya metode 5P, kemudian terapi-terapi, afirmasi-afirmasi kan sudah mulai dipraktekkan. Nah, kemudian di berikutnya di fase penyembuhan secara mental sudah mulai ada percaya diri ya, yaitu seperti itu. Akhirnya seperti kecemasan, ketakutan mulai terkikis ya. Akhirnya kita terus dengan menerapkan 5P-nya kita konsisten ya, seperti itu. Nah, kemudian afirmasi selalu saya ini gaungkan karena untuk menguatkan mental ya, untuk mengubah pikiran negatif menjadi positif, itu satu-satunya jalan itu dengan rajin berafirmasi ya, karena dari kata-kata dulu ya, nanti tubuh kita itu akan mengikuti. Sedangkan kata-kata ini adalah produk pikiran. Nah, kata-kata inilah yang saya sebut sebagai afirmasi positif. Dengan kata-kata positif, jadi kata-kata itu memang mencipta ya, kalau kita hayati ya, dan kita punya tekad untuk mewujudkan apa yang kita katakan. Makanya hati-hati dengan kata-kata kita sendiri ya. Kadang kita secara tidak sadar ternyata kata-kata itu membuat pikiran kita malah justru menjadi negatif. Ketika kita masih punya rasa ketakutan, kecemasan, itu yang muncul kata-katanya itu kadang jangan-jangan tidak sembuh, jangan-jangan kena penyakit berat, jangan-jangan pingsan, jangan-jangan mendekati kematian. Nah, itu yang akan menghambat teman-teman ya, karena pada saat seperti itu artinya kita masih punya ketakutan itu. Nah, kemudian saya selalu mengafirmasikan kata-kata positif ya. Kata-kata positif itu contohnya banyak ya. Nah, itu bisa dilihat di konten-konten saya yang lain ya, yang lalu lah katakanlah, itu banyak. Jadi contoh-contoh kata-kata positif yang itu menguatkan mental. Jadi mental bangkit duluan. Jadi sebenarnya tubuh kita ini itu akan lebih cepat membaik ketika kita bangun dari jiwanya. Makanya betul sekali, bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Jadi jiwanya dulu kuatkan, mentalnya dulu kuatkan, nanti tubuh akan mengikuti. Itu seperti itu ya. Nah, akhirnya menjadi semakin kuat. Nah, akhirnya sampai di fase berikutnya ini sudah saya anggap sembuh ya, sudah sembuh karena ya kita sudah normal, sudah secara mental kita sudah percaya diri, kemudian secara aktivitas fisik saya juga sudah bisa mengikuti seperti teman-teman yang normal ya sudah. Kalau secara fisik kita sudah bisa mengikuti seperti orang normal ya, dalam artian secara tenaga, secara durasi waktu ya, berarti kita sudah normal. Yakin saja seperti itu, termasuk itu secara mental ya, berarti kita sudah kuat karena selama kita melakukan kegiatan ternyata kita juga tidak apa-apa kok, seperti itu. Jadi perasaan-perasaan pesimis di situ mulai kita hilangkan dengan kita bangun percaya diri itu. Nah, disitulah kemudian saya langsung masuk ke fase yang terakhir, yaitu yang saya sebut sebagai fase sembuh total. Nah, di fase sembuh total ini ciri-cirinya kita itu tidak kambuh lagi, teman-teman. Tidak kambuh lagi. Ya wajar, orang itu memang yang namanya sakit kan faktornya banyak ya. Nah, itu ketika misalkan kok ada semacam merasa yang sensasi, contohnya kembung atau apa, saya sudah tidak lagi menyebut ini asam lambung ya, tetapi
Ketika misalkan agak kembung, wah ini masuk angin biasa, sebentar nanti juga akan sembuh. Paling saya seperti itu afirmasinya ya, sehingga seperti gangguan ini sudah selamat tinggal. Nah, ketika di pikiran kita sudah seperti itu, maka ya kita akan terlepas dari itu dan akhirnya kita tidak akan menjadi kambuh lagi. Itu seperti itu. Jadi pokoknya segala sesuatu yang ingin kita ciptakan di dalam tubuh kita mulai dari mental, mulai dari pikiran. Pikiran ini harus mengacu pada jiwa ya. Jadi dari sang jiwa dulu ya, sang ruh lah, sang ruh kita, karena sang jiwa ini kan sebagai sang hidup, sang ruh ini yang selalu terkoneksi dengan Tuhan. Nah, itu yang artinya kesembuhan itu dari Tuhan di situ. Jadi mengalirnya seperti itu. Makanya antara tubuh, pikiran, jiwa dan ilahiyah ya atau Tuhan itu harus selaras. Ketika itu selaras, sebenarnya sudah no problem ya, kita itu akan baik-baik saja. Nah, itu sadari saja tentang hal itu dan berusaha kita praktekkan, pasti itu akan cepat sembuh total. Baik teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan ya. Kurang lebihnya mohon maaf ya. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh, badai pasti berlalu. Oke, sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.